Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kina Yuflangina Namaira dengan NPM 1001111240096. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Moyer's Mixed Dentition Analysis. Di mana Moyer's Mixed Dentition Analysis sendiri merupakan salah satu metode diagnostik ortodontik untuk mengevaluasi jumlah ruang yang tersedia di lengkung rahang untuk gigi permanen pengganti dan penyesuaian oklusal atau gigitan yang diperlukan yang dilakukan pada fase mixed dentition. Kemudian ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama adalah ukuran semua gigi permanen di depan molar permanen pertama, kemudian perimeter lengkung rahang, dan juga perubahan yang diharapkan pada perimeter lengkung rahang yang mungkin terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian di sini kita harus mengetahui tentang prosedur in the mandibular arch, di mana langkah pertamanya adalah measure atau pengukuran. Dan pengukuran ini dilakukan menggunakan alat pengukur gigi atau pengukur boli runcing pada lebar mesiodistal terbesar dari setiap 4 gigi insisif mandibula. Kemudian untuk langkah kedua adalah determine atau menentukan jumlah ruang yang dibutuhkan untuk deretan gigi insisif. Nah, untuk langkah pertamanya itu kita harus mengatur pengukur boli ke nilai yang sama dengan jumlah lebar gigi insisif sentral kiri dan gigi insisif lateral kiri. Kemudian untuk langkah yang kedua, tempatkan satu titik pengukur di midline antara insisif sentral dan biarkan titik-titik lainnya terletak di sepanjang garis lengkung gigi di sisi kiri. Kemudian untuk yang ketiga, kita harus tandai titik yang tepat di mana permukaan distal gigi insisif lateral akan berada ketika telah disejajarkan. Dan kemudian prosedur ini diulangi untuk sisi yang sebelah kanannya juga. Selanjutnya, langkah ketiga adalah compute atau menghitung jumlah ruang yang tersedia setelah penyelarasan gigi insisif dengan mengukur jarak dari titik yang ditandai ke permukaan mesial molar pertama. Nah, jarak ini tuh adalah ruang yang tersedia untuk gigi taring dan 2 premolar, serta untuk penyesuaian molar yang diperlukan setelah gigi seri telah sejajar. Kemudian untuk langkah yang keempat adalah predict, yaitu prediksi ukuran lebar gabungan cuspid dan bicuspid mandibula, di mana untuk predict ini ada 2 metode, yaitu long method dan juga short method. Untuk long method sendiri merupakan suatu metode prediksi lebar gabungan cuspid, bicuspid pertama, dan bicuspid kedua yang dilakukan dengan menggunakan grafik probabilitas. Dan pada kolom bagian kiri ini merupakan nilai yang paling mendekati insisif, sedangkan pada kolom bagian kanan merupakan rentang nilai untuk semua ukuran cuspid dan bicuspid gigi insisif yang akan ditemukan. Kemudian dari sudut pandang klinis tersendiri, 75% ini dipilih sebagai perkiraan yang paling praktis. Kemudian untuk short method ini merupakan metode yang lebih singkat tetapi kurang presisi. Misalnya dalam kasus perbedaan gender, karena metode ini tuh tidak menggunakan tabel perbedaan probabilitas antara perempuan dan juga laki-laki seperti pada long method tadi. Nah, untuk short method sendiri, caranya yang pertama adalah dengan menjumlahkan lebar insisif mandibula lalu dibagi 2, dan untuk nilai yang diperoleh itu ditambahkan 10,5 mm untuk memprediksi gabungan lebar cuspid dan bicuspid mandibula, dan juga 11 mm untuk memprediksi lebar gabungan cuspid dan bicuspid pada maksila. Langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu menghitung space amount atau ruang yang tersisa di arch untuk penyesuaian gigi molar dengan mengurangi perkiraan ukuran gigi taring dan juga premolar dari ruang yang terukur yang tersedia di lengkung rahang setelah dilakukannya penjajaran gigi seri. Dan setelah diperoleh seluruh hasil lengkapnya, kemudian bisa dicatat semua nilai-nilai yang tadi telah dicari, sehingga dapat mengisi format Mixed Dentition Analysis seperti yang ada pada gambar di samping, yang akan dijelaskan pada bagian akhir. Kemudian kita juga harus tahu mengenai prosedur in the maxillary arch-nya, di mana secara umum prosedurnya itu hampir sama dan juga mirip dengan prosedur pada mandibula, yaitu pertama-tama
mengukur lebar mesiodistal pada 4 gigi insisif maksila, kemudian menentukan ruang yang dibutuhkan dan juga ruang yang tersedia, dan juga memprediksi ukuran dari kuspit dan juga bikuspit. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam prosedurnya. Ada dua pengecualian, yaitu yang pertama adalah grafik probabilitas untuk memprediksi jumlah kuspit dan bikuspit bagian atas itu berbeda. Dan ini tuh bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk grafik probabilitas pada maksila, nilai-nilainya itu cenderung lebih kecil daripada di mandibula. Dan juga kelonggaran itu harus dibuat untuk koreksi overjet saat mengukur ruang yang akan ditempati oleh gigi insisif yang disejajarkan. Juga lebar insisif mandibula itu digunakan untuk memprediksi kuspit maksila dan juga lebar bikuspit. Berikut adalah format mixed dentition analysis yang harus dikerjakan, diisi dengan total space available dan juga total space required. Dengan perimeter lengkung total yang dibutuhkan itu dari rahang atas atau maksila dan juga rahang bawah atau mandibula. Nah, bisa dilihat pada bagian kiri ini merupakan form yang masih kosong, belum diisi, dan bagian kanannya adalah yang telah diisi dengan kasus. Nah, pada kasus ini, pergerakan distal molar maksila ini dapat menyediakan ruangan yang cukup untuk mengoreksi hubungan molar serta overjet dan juga overbite. Namun pada bagian rahang bawahnya didapatkan masalah yang lebih serius dan kecil kemungkinannya untuk mendapatkan perkiraan kebutuhan 6,8 mm dengan meningkatkan perimeter, bahkan ketika koreksi molar itu diperoleh hanya dengan pergerakan gigi rahang atas. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.